Assalamualaikum, balik lagi sama gua, Rizky Soleman. Kali ini gua akan mau menceritakan pengalaman mistis yang dialami Ahmad Azri Fadilah di Gunung Salak. Awal cerita, Amanda, Dina, Rian, Nandi, dan Randy adalah 5 sahabat. Amanda bekerja sebagai manajer kantoran. Dina dan Rian membuka bisnis servis elektronik dan mereka adalah sepasang kekasih. Nandi adalah guru yang paling muda di kampusnya. Dan Randy adalah penulis skenario di film-film tertentu, makanya Randy yang paling terkenal. Suatu hari mereka didatangi oleh orang aneh, berbaju lesuh dan muka tertutup topi. Mereka diberi surat, dan si pria ini pergi entah kemana. Surat itu dibuka Amanda dan isinya adalah wisata ke gunung di Jawa Barat. Mereka ditawarkan sewa mobil trek atau mobil trek untuk orang berdua atau tunggal, perbekalan, baju tebal, serta ransel. Pas sahabat ini tentunya mudah menerima, tapi tidak dengan Randy. Ia seperti merasa kalau gunung ini adalah gunung yang memakan korban saat pesawat jatuh di sana. Randy dibujuk karena ia sering memimpin sahabat-sahabat ini. Randy akhirnya terbujuk karena tidak mungkin berpisah sementara sahabatnya susah payah mendaki gunung. Di suratnya terdapat reward jika sampai di puncak gunung itu mendapat uang 15 juta rupiah dan bonus diajak naik pengujian pertama pesawat di Bandara Soekarno-Hatta ke Pelabuhan Ratu. Kemudian mereka pergi ke sana dengan mobil. Di perjalanan, Randy sering mendengar suara rintihan pria maupun wanita dan suara ledakan. Saat sampai di gerbang gunung, Randy melihat pesawat terbang dan jatuh di lereng gunung. Ia benar-benar kaget kemudian ditampar oleh Nandi. "Woi, ngapain lu berhenti, Ren? Mabok ya?" kata Nandi. Kalian gak ngeliat ada pesawat jatuh tuh," bentak Randy. "Lo sinting kali, Ren. Cepet jalan," ucap Rian. Akhirnya mereka sampai di pos pertama untuk pendaftaran dan persiapan. Aneh, pos itu sepi, hanya beberapa pendaki saja di situ. Randy mendapat penglihatan lagi. Kasir yang semula cantik berubah menjadi orang yang gosong dan melepuh dengan tubuh yang terbakar. Randy mengambil kayu dan memukul kasir itu. Kemudian Randy ditampar kasir. "Hei kamu, gila ya? Asal mentung aja," bentak kasir. "Lomba? Mbak tadi setan kan?" ucap Randy dengan gemetar. Setan gundulmu. Nih tiket buat ambil peralatan di sana," sambil geram. Sekarang mereka sudah siap dan menunggu subuh dan membangun tenda di sana. Subuh telah datang. Mereka berkemas-kemas. Randy kemudian mengambil ransel. Tiba-tiba ransel Randy terbakar dan membakar tubuhnya. Kemudian Amanda datang dan menginjak kaki Randy. "Woi Ren, kenapa lo? Gila ya?" sambil menahan tawa. Enggak kok, tadi cuma kram aja, hehe," sambil sedikit tersenyum. Randy sangat menyukai Amanda, tetapi tidak tahu Amanda juga sama atau tidak. Mereka berangkat dengan mobil trek atau jeep karena jalan sangat terjal dan berbatu. Di perjalanan mereka melihat alam Indonesia yang sangat indah. "Subuh kok lama banget ya?" keluh Dina. "Iya nih," sambung Amanda. "Paling ini karena kabutnya tebal banget sih," saut Randy. Tiba-tiba mobil mereka berhenti seperti menabrak sesuatu. Kenapa nih mobil? Ada yang nabrak kali, Ren," kata Rian.
Ya udah Yan, gue lihat dulu, kata Randy. Akhirnya Randy melihat. Begitu dilihat, ternyata sepasang tubuh yang gosong dan seram menganjal ban. Randy melompat ke dalam mobil. Kemudian Nandi keluar untuk melihat. Tetapi yang dilihat justru sebatang pohon yang tumbang. Akhirnya mereka menyingkirkannya dan kembali pergi. Tetapi di sekeliling cuma ada mereka. Tidak terlihat kelompok lain. Kelompok lain mana? Sepi amat, kata Dina. Mungkin mereka nyasar kali, haha, sahut Rian. Jangan-jangan kita nyasar. Gimana Ren? Kata Amanda sambil tanya Randy. Gak mungkin, gue urut jalan kok sama jalan yang diberikan kasir tadi. Usaha Randy menenangkan sahabatnya. Matahari belum juga terlihat kemudian. Amanda ingin buang air kecil. Ia turun dan pergi jauh. Dah, jangan jauh-jauh ya, ucap Dina. Iya, suara Amanda yang kecil dan jauh. Setelah 30 menit menunggu, yah, Amanda lama amat, keluh Nandi. Wah, gaswat nih, ucap Rian. Gawat kali, Yang, sahut Dina. Randy turun dan mencari Amanda. Mereka juga turun untuk mencari Amanda, bilang mereka semua. Kemudian Randy dikejutkan dengan sebuah area gosong dan sesosok manusia yang bertubuh hancur. Di kaki Randy ada tangan yang merambat. Ia menendang dan berlari memanggil sahabatnya. Setelah mereka semua datang, memang semua area gosong, tetapi tidak terlihat mayat-mayat manusia. Tiba-tiba kaki Dina ditarik dan diseret ke jurang. Mereka berlari mengejarnya tapi terlambat. Dina terjatuh ke air terjun yang penuh batu. Untungnya Dina mendarat di air. Tetapi itu cuma sia-sia alias PHP-in alam. Batu besar di atas jatuh dan menimpa tubuh Dina. Ia menghilang di dasar air. Dina, tidak, derita memilukan dari Rian. Kehilangan kekasih dan partner kerjanya. Iya, sudah gak ada Yan, kata Randy untuk menenangkan Rian. Kemudian Rian terjerat dan menggelantung di pohon durian yang tinggi. Sabar Yan, teriak Nandi. Perasaan gak ada pohon durian deh, ucap Randy di hati. Tiba-tiba satu durian jatuh dan menimpa selangkangan Rian. Kemudian jatuh menyayat punggungnya sampai berdarah. Ah, jangan bunuh aku, kumohon, ucap Rian. Satu durian besar dan tajam jatuh, mengenai selangkangan dan menyobek dan membelah tubuh Rian menjadi dua bagian. Rian, derit Nandi sambil meluk Randy. Ayo kita pergi dari sini Ren, kita kembali ke kota, jerit pilu Nandi. Tapi bagaimana dengan Amanda, tanya Randy. Baiklah, ayo kita cari Amanda secepatnya, kata Nandi. Mereka berdua sampai di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Randy dan Nandi melihat Amanda diseret ke dalam pondok oleh orang yang tak asing. Tuh Amanda, bisik Nandi. Orang itu kayak kita kenal deh, kata Randy. Itu bukannya, ucap Nandi. Orang yang memberi surat ke kita ya, sambung Randy. Orang itu memakai topi dan baju lusuh. Randy dan Nandi mengendap-endap si orang itu pergi ke hutan. Ini sebuah kesempatan untuk mereka berdua menyelamatkan Amanda. Di dalam ada Amanda ditaruh dan sekelilingnya adalah kemenyan dan bunga-bungaan untuk sesajen. Oh sial, orang ini ternyata menjadikan Amanda tumbal untuk pesugihan, kata Nandi. Gimana kamu bisa tahu, ucap Randy. Internet bro, sambung Nandi. Tiba-tiba orang tadi kembali dan memukul Nandi sampai pingsan. Lalu ia mengeluarkan golok dan menebas kaki Randy hingga luka parah. Mata Randy sama-sama ia melihat orang tadi tiba-tiba terjatuh. Kemudian Randy pingsan. Randy terbangun di sebuah pondok di dekat jalan raya sebelum masuk gunung.
Ia melihat orang tua memperban kakinya. Di sana juga ada Nandi dan Amanda. Randy bertanya, "Loh kek, kakek yang nolongin saya ya?" kata Randy. "Iya dik, kakek yang nolongin kamu. Tadi kamu terluka gara-gara orang itu." Jelas kakek. Randy melihat jam. Ternyata masih jam 2 dini hari. "Hah? Perasaan tadi jam 5 pagi deh," ucap Randy. "Ini dik," kakek jelasin. "Dulu ada pesawat jurusan Pelabuhan Ratu atau uji penerbangan jatuh di lereng sebelah sana dekat di tempat kamu pingsan. Pesawat itu namanya Sukhoi. Pesawat Sukhoi itu menabrak dan meledak menewaskan seluruh penumpang. Penumpang yang berhasil keluar pun terbakar dan mati dik. Sekarang gunung itu angker dan dibuat pesugihan untuk orang-orang musyrik." Sebenarnya kakek pas itu dengar ada jeritan orang dan kakek hampiri. Kakek awalnya takut karena di sini sering ada penampakan orang gosong dan terbakar. Bagian tubuh manusia yang hancur dan gundurwo. Tapi suara kamu seperti orang beneran. Jadi kakek ambil busur dan anak panah untuk nyelamatin kamu. Sebenarnya masih banyak orang bikin tumbal, jelas panjang lebar kakek. "Oh ya kek, saya lupa ngembaliin mobil yang disewakan posko pendakian di sana." "Aduh dek, sebenarnya pos itu hanya sebuah hutan bambu untuk menjebak orang yang ingin mendaki. Orang-orang yang mendaki banyak yang hilang di hutan. Di hutan itu juga banyak jerat dan jebakan. Tadi kakek lihat teman kamu mati terjerat di pohon durian itu kan? Dan mobil kamu itu hanyalah sebatang pohon pinus yang besar," jelas kakek lagi. "Hah? Berarti semua yang saya dan teman saya lihat itu?" Kemudian Randy pingsan. Jam menunjukkan 12 siang. Randy bangun sementara Amanda dan Nandi ngobrol sama kakek. "Amanda, Nandi, sebenarnya tadi," kata Randy terpotong Amanda. "Iya, gue udah tahu dari cerita kakek," saut Amanda. "Ada satu yang belum lo ketahui dari gunung angker ini," sambung Nandi. "Apaan?" ucap Randy yang penuh penasaran. "Ini Gunung Salak yang terkenal angker. Juga kamu tahu pesawat Sukhoi yang menewaskan seluruh penumpang itu juga hancur di sini. Jadi yang kamu lihat ada pesawat jatuh di gerbang dan jerat-jerit sendiri itu bener Ren. Sorry kita nggak percaya sama kamu," kata Nandi. "Dan kamu tahu rute pesawat itu sama dengan bonus reward kita ke Pelabuhan Ratu. Jadi walaupun kita dapat 15 juta, kemungkinan kita akan mati saat bonus penerbangan pesawat itu," ucap Amanda. Randy termenung dan bersyukur selamat dari maut-maut itu. Juga lainnya. Mereka akan memberi bantuan dan kesabaran untuk orang tua Rian dan Dina. Orang tua mereka menerimanya dengan ikhlas karena memang sudah takdir. Dan sebenarnya reward pesawat itu adalah pesawat Sukhoi yang akan terbang dulunya. Dan seperti diputar ulang oleh penunggu-penunggu Gunung Salak itu. Sekarang Randy dan Amanda sudah ganti status. Ya kalian tahu sendiri, dan Nandi telah menjadi guru senior dan dikirim ke Eropa sana. Demikian cerita Ahmad Azri Fadilah. Gua Rizky Soleman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.